Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali di pelajaran kita coding. Hari ini kita akan belajar lebih lanjut lagi. Kalau kemarin kita sudah belajar berpikir komputasional, cara berpikir komputasional. Ada 4 metode. Ada yang masih ingat apa aja? 4 metode berpikir komputasional. Kita ya, nanti kita review lagi. Kemudian sebelum kita materi, ada yang nggak masuk hari ini? Ada Alef, Kodi, Auri ada 3 orang. Oke, sebelum itu silahkan berdoa dulu. Bintang, tolong. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baik kita berdoa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imaman wa hukman. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Terima kasih. Kita lanjutkan materi hari ini. Materi hari ini adalah etika dari psiko kecerdasan artifisial generatif. Untuk depan kita akan atau saya akan pakai kata-kata KA atau singkatan dari kecerdasan artifisial. Pertama-tama tujuan pembelajaran etika dari psiko kecerdasan artifisial. Yang pertama, peserta didik diharapkan menemukan kesenangan dalam eksplorasi dan mengidentifikasi etika penggunaan kecerdasan artifisial melalui kegiatan yang kreatif. Nanti kita akan aktivitas kelompok. Nanti akan kita bagi kelompok untuk kalian beraktivitas atau tentang penugasan tentang nanti etika atau disiplin atau materi. Yang kedua, menganalisis dampak praktis dari bias data dan hoax yang dihasilkan oleh data generatif terhadap kehidupan sehari-hari. Jadi dampaknya apa sih? Dampak langsungnya terhadap kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kesadaran kritis terhadap konten deepfake dan mengambil keputusan yang bijak dan bertanggung jawab sebagai pengguna teknologi. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita melangkah ke materinya, perlu kalian tahu tujuannya dulu supaya arah pembelajaran, arah berpikir kalian nanti lebih terarah, tidak kemana-mana. Kita mulai dengan pertanyaan pembahasan yang pertama. Kalau robot atau AI bisa membuat gambar dan tulisan, ya kan? Biasanya kalau kalian bikin gambar pakai AI apa? ChatGPT. Oh, kalian paling gampang Sora. Yang udah kita pernah praktikkan begini ya. Kemudian tadi, apakah berarti mereka juga bisa berpikir dan punya perasaan? Menurut kalian gimana? Enggak. Punya perasaan nggak menurut kalian? Iya, enggak bisa aja. Soalnya cuma ngejiplak, nggak ada perasaannya. Terima kasih. Pertanyaan kedua, bagaimana kalau hasil karya AI atau KA ternyata meniru karya orang lain? Misal kalian bikin apa ya? Meminta AI dengan prompt tertentu untuk bikin sesuatu cerita atau novel atau cerpen, ternyata sudah ada karya itu dijiplak atau sudah ada yang mirip dengan cerpen yang sudah ada. Itu curang nggak menurut kalian? Curang, Pak. Curang, Pak. Yang curang AI ya atau yang mana? Prompternya atau AI-nya? Nah, bagaimana menyikapi itu? Kita akan belajar hari ini.
Yang ketiga, pernahkah kalian melihat video atau berita yang ternyata palsu? Pernah? Nah. Di sosmed atau postingan. Bagaimana cara kalian tahu itu asli atau bukan? Ada tulisan AI-nya, Pak. Ada masih kelihatan false atau bagian yang miss ya? Ya. Bagaimana kalian mengkonfirmasi itu salah? Suatu hoax atau suatu berita itu? Pakai apa biasanya? Pakai news. Pakai bukti lain apa misalnya? Pak. Ya, nanti ada jawabannya di akhir pelajaran hari ini. Sampai materinya. Dan kita nanti memiliki potensi besar dalam berbagai bidang, mulai dari seni, jurnalisme, bisnis, hingga pendidikan. Namun, penggunaannya harus diiringi dengan kesadaran etika agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi individu maupun masyarakat. Kita akan belajar fokusnya hari ini, etika dan resiko untuk penggunaan AI. Yang pertama kita bahas etikanya dulu. Salah satu aspek utama dalam etika Generate adalah memastikan bahwa teknologi ini digunakan secara transparan, adil, serta menghormati hak cipta dan kepemilikan intelektual. Beberapa hal yang saya ingin bahas tentang etika. Yang pertama, transparansi dan keadilan. Transparansi dalam penggunaan KA berarti bahwa pengguna harus mengetahui cara kerja sistem. Jadi kalian sebagai pengguna KA harus tahu pada tidak kerja sistem atau kerjanya AI seperti apa sih, flow-nya dari awal sampai menghasilkan atau mengenerate hasil seperti yang kalian minta. Bagaimana data digunakan dan bagaimana hasilnya dihasilkan. Ini penting agar pengguna tidak tertipu oleh informasi yang dibuat oleh KA dan dapat memahami batasan teknologi ini. Jadi KA tetap ada batasannya, benar dan salahnya. Kalian jangan langsung membenarkan, jangan langsung absolut benar KA, yang lain salah. Enggak ya, tetap ada batasannya. Keadilan dalam KA berarti bahwa teknologi ini harus digunakan secara setara tanpa memihak atau merugikan kelompok tertentu. Transparansi dan keadilan untuk penggunaan KA. Yang kedua, hak cipta dan kepemilikan. KA generatif dapat menciptakan teks, gambar, musik, dan berbagai bentuk karya lainnya. Hal ini menimbulkan tantangan baru dalam hal hak cipta dan kepemilikan intelektual. Karya yang dibuat oleh manusia biasanya dilindungi oleh hak cipta. Tetapi bagaimana dengan karya yang dihasilkan oleh KA? Dengan saat ini banyak negara yang belum memiliki aturan yang jelas mengenai apakah hasil karya KA akan dilindungi oleh hak cipta atau siapa pemilik sah dari karya tersebut. Jadi kalau kalian bikin prompt, yang pegang hak ciptanya siapa? KA-nya, Gemini-nya, atau kalian? Belum jelas. Ini beberapa aturan di beberapa negara belum jelas untuk mengatur hal tersebut kepemilikan dari hak cipta. KA dilatih menggunakan data yang diambil dari berbagai sumber. Jika data ini mencakup karya berhak cipta, maka penggunanya dapat menimbulkan pelanggaran hak cipta. Jadi kalau kalian bikin gambar, jangan langsung di-upload atau jangan langsung digunakan secara komersial. Oke, kita ke studi kasus. Bias data. Pengguna AI untuk memilih ketua OSIS. Jadi ada beberapa kasus. Saya pengen dengar komentar kalian. Penggunaan AI atau KA untuk memilih ketua OSIS berdasarkan data historis yang memprioritaskan siswa dari kelas tertentu. Menurut kalian gimana kalau penggunaan AI untuk memilih ketua OSIS atau ketua IPS? Enggak. Misalnya kita ada beberapa calon tersebut punya data historis, mungkin nilainya, mungkin catatan kriminal, catatan disiplin di BK-nya. Nanti diolah oleh AI, kira-kira menghasilkan siapa, berapa persen ke calon mana gitu. Menurut kalian boleh nggak seperti itu? Enggak. Kenapa? Coba angkat tangan dulu. Coba angkat tangan yang bisa menjawab. Lama. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh gunain AI buat nentuin OSIS? Iya. Karena Dari ya, data tadi. karena menurut saya kalau menurut AI itu observasinya kurang, karena ya yang melihat kinerja secara langsung kan siswa sama guru, harusnya menentukan siswa sama guru, Pak. Ya, terima kasih Mas. Lalu soal studi kasus yang kedua tentang hak cipta. Seseorang menggunakan AI untuk membuat logo, ekskul, dan mengklaimnya sebagai ide murni dia, padahal
AI belajar dari banyak logo yang sudah ada. Ya. Pada kali ini boleh nggak kita bikin logo untuk Exco kan di lingkup kita sendiri ya. Tapi tadi hak kita artikan itu sebagai karya kita secara foto. Salahnya di mana sih? Kalau misalnya pakai bagus pola itu AI ngambil dari banyak akses lain kan Pak. Ya, Jadi itu cuma lain. sama aja mencuri orang gambar orang ya dari Ya, ya tentang mencuri data atau tadi referensi AI bikin logonya ya bagus. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke materinya tentang resiko penggunaan. Kalau tadi etikanya, kalian harusnya sudah mengerti tentang etika penggunaan AI. Kemudian sekarang resiko penggunaan AI generatif. Yang pertama potensi penyalahgunaan atau hoax. Ya. Jika saya ingin bahas 3 hal itu aja. Misalnya generatif kan punya kemampuan luar biasa, menciptakan tadi bisa narasi, bisa gambar. Namun ketika gambar-gambar itu merupakan gambar-gambar yang mengarah ke kriminal, mengarah ke gambar hoax, nah disitu resikonya tentang penggunaan AI tadi. Yang kedua, bias dalam data dan hasil dari AI-nya. AI kan sudah kalian tahu tidak melulu benar, tidak absolut benar. Bias bisa saja data yang dia hasilkan, data yang dia simpulkan, dia generate itu merupakan kesimpulan yang salah, merupakan data yang hasil yang salah, itu bisa juga namanya bias data. Itu resiko dari kalian penggunaan AI. Kalian menggunakan AI. Jadi mungkin kalian ada baiknya mencek data tersebut atau hasil tersebut ke AI yang lain. Kemudian yang terakhir, pelanggaran privacy. Jadi AI itu hasilnya dia mengambil data dari beberapa kebiasaan atau beberapa histori di internet, bisa sosmed, bisa data apapun. Ketika ada data tersebut kalau orang yang nggak benar bisa diartikan atau disalahgunakan. Itu tentang resiko AI generatif. Kita masuk ke deepfake. Apa itu deepfake? Iya. Deepfake adalah teknologi kecerdasan buatan yang menggabungkan deep learning dan manipulasi digital untuk gambar, suara, atau video palsu yang tampak tak realistis. Prosesnya melibatkan 2 algoritma, yaitu generator yang membuat konten palsu dan diskriminator yang menilai keasliannya hingga hasilnya semakin meyakinkan. Meskipun dapat dimanfaatkan untuk hiburan dan seni, deepfake juga menimbulkan risiko besar terhadap penyebaran disinformasi, pelanggaran privasi, dan juga digital. Itu jadi pengertian tentang apa itu deepfake. Teknologi ada dasar buatan yang melakukan deep learning, kemampuan data untuk memproses data, untuk mempelajari data, dan juga manipulasi digital untuk membuat atau mengenerate gambar, suara, video yang paling sering sehingga tampak realistis. Prosesnya ada 2 algoritma, yaitu yang pertama dia mengenerate, membuat konten yang palsu, kemudian yang kedua diskriminator, yaitu menilai hasilnya hingga membuat hasilnya semakin asli atau semakin mendekati realistis, meskipun dapat dimanfaatkan untuk hiburan. Kalau untuk hiburan atau seni atau orang-orang tahu itu fake, deepfake itu nggak apa-apa, tapi resikonya adalah ketika itu digunakan untuk menyebarkan informasi palsu, melanggar privasi, jadi menggunakan wajah atau mungkin suara orang, risikonya di situ seperti itu. Beberapa teknologi deepfake. Yang pertama ada face swapping. Ada yang tahu apa itu face swapping? Kalian pernah nggak? Pernah. Wajah. Ada yang udah pernah nggak praktekin face swapping? Pernah Pak? Ya itu teknik melibatkan pertukaran wajah antara 2 individu dalam sebuah gambar atau video. Teknologi ini sering digunakan untuk aplikasi hiburan seperti aplikasi pertukaran wajah. Jadi kalau ada video atau mungkin model cantik atau model ganteng, kalian ganti dengan wajah kalian. Pernah nggak melakukan itu? Itu contoh dari face swapping. Kemudian yang kedua, lip syncing. Teknik ini melibatkan sinkronasi gerakan bibir
dia lebih ke gerakan bibir, gerakan mulutnya atau bahkan mimik wajahnya, gerakan tubuhnya dalam foto atau video dengan suara orang lain. Dia mensyncingkan suara orang lain dengan suatu video atau suatu foto. Pernah nggak lihat video live syncing tadi? Kayak voice over. Iya, siapa biasanya? Yang di TikTok gitu dan video. di TikTok ya Ada banyak. yang lain. Biar teknik aja. Yang ketika ada puppet master, tekniknya melibatkan penggunaan wajah seseorang untuk melakukan ekspresi dan gerakan wajah orang lain dalam video. Misalnya ada foto atau video gerakan dengan tujuan untuk memasukkan voice atau supaya orang tersebut menggunakan sesuatu yang diinginkan oleh prompternya atau pengguna AI. Yang terakhir, voice cloning. Jadi teknologi ini dapat mengcopy suara atau gaya suara kalian dari suara orang dengan menggunakan data suara dari individu. Model deep learning dapat dihasilkan rekaman audio terdengar sangat mirip. Ya, jadi kalian ngomong misalnya itu diambil sebagai sampel untuk menghasilkan audio yang lain atau kata-kata yang lain, voice cloning. Contoh jadi kasus. Menurut kalian ini asli atau AI? Atau AI. Bagaimana yang menurut kalian Ayahnya. Sarah. Oh ya, di sini sudah saya tandai beberapa ciri-cirinya. Menurut kalian ini apa yang salah dari poin ini ya? Tangannya buruk. Ada tulisannya Pak. Apa? Oh. Ada tulisannya. Ya ada tulisannya nanti saya buka. Menurut kalian nih, ini apa yang salah dari poin? Tangannya melipat kayak gani-gani. Yang megangnya aneh deh, tangannya melipat tadi. Kalau bagian sini, apa yang salah dari ini? Poin ini? Nah, string satunya lagi nggak kelihatan ya. Jadi dia harusnya dua ke situ. Kemudian matanya kenapa? Kacamatanya dua itu. Shadownya dan itu ya. Dua. Distorsi di kacamatanya ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Finger doesn't seem to be properly clutching the cup. Jadi kayak nggak pegang cupnya terlihat aneh. Masa bilang cup di sini? Ya. Crucifix is only hanging by one half of the chain. Jadi cuma satu kali yang kelihatan. Itu materi kita hari ini tentang etika, risiko dan juga deepfake yang kita udah pelajari. Oke, sebelum ke aktivitas, kita coba cek beberapa video contoh. Kalau ini menurut kalian dari keempat deepfake tadi, menurut kalian ini yang mana? Dari Puppet kiri. master, face swapping atau lip syncing? Lip sync. Lip sync, Pak. Yang mana? Lip Kalau sync. video aslinya kan yang ini ya? Ya. Video generate-nya yang ini. Deepfakes or realistic looking fake videos gained popularity with the means of adding famous actresses to porn scenes. Despite bans on major websites, they remain easy to make and fun. Their name is the deep learning artificial intelligence algorithm. Input real audio or video of the specific Ya lebih ke lip syncing tadi. the software tries to recognize patterns in speech. Trace and development like someone else's face or voice and
dozens of hours of human assistance to create a video that looks like this, rather than this. In August, researchers developed software that accurately rendered this visual picture, changing the appearance. As flowers include, this advance is not yet realized, but with increasing capability comes increasing concern. Fakes are easy to create. Authenticity also becomes easier to deny. People want to genuinely objectionable things to claim evidence against them. Fake videos next. Jadi contoh video deepfake dan prosesnya tadi sudah dijelaskan. And we've done in a way that none of those Contoh link syncing. failures of the past would recur because just the physics of how it's built. This is a deepfake example of what is possible with powerful computer and editing. It took around 72 hours to create this example. Kemudian ini natural nggak? Iya dari deepfake hasil deepfake. Masih kelihatan aneh. Untuk kalian mungkin masih kelihatan aneh ke depan, AI makin berkembang, makin realistis, jadi mungkin aja kalian makin susah. Ibu dapat contoh video fake. Untuk aktivitas, silakan dibuka di PC kalian masing-masing. Ya Pak. Sudah saya kirimkan linknya ke kalian. Ini untuk membantu kalian, melatih kalian untuk membedakan konten deepfake atau real. Coba kalian buka link ini, kalian kerjakan beberapa pertanyaan di situ. Coba kalian pilih mana yang deepfake, mana yang real atau asli. Kemudian nanti hasilnya kalian screenshot. Perhatikan, nanti hasil kalian screenshot. Kemudian kalian tampilkan ke presentasi. 3 hasil saja. Untuk aktivitas kedua yang yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi konten deepfake. Nanti di grup saya akan kirimkan beberapa gambar untuk kalian analisis. Pakai 2 metode analisa. Yang pertama menggunakan mata kalian, artinya manual. Kalian lihat satu persatu bagian-bagian dari gambarnya. Kemudian kalian analisa. Yang kedua, kalian bisa menggunakan AI pendeteksi deepfake. Jadi ada kalau kalian menemukan gambar atau berita yang sekiranya hoax atau kiranya palsu, kalian bisa cek menggunakan half moderation dan juga sisi AI. 2 konsep itu yang coba kalian terapkan untuk menganalisis gambarnya. Oke. Jangan berkumpul dengan kelompoknya nanti. Setelah itu kita akan langsung presentasi di 2 aktivitas ini. Ada pertanyaan untuk ini? Presentasinya di boleh, di Canva boleh, di PowerPoint boleh. Seperti itu. Oke, selamat mengerjakan. Oke. Terima kasih sudah mengerjakan. Saya kira waktunya cukup untuk kalian menyelesaikan presentasi. Silakan kelompok 2 untuk mulai presentasi tentang hasil kalian menganalisa gambar atau image deepfake atau real. Jangan kalau buat Coba. Oh, itu. 29. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Jadi kita dari kelompok 2 akan menganalisa display di jadi di kelompok kita katanya ada saya sebagai MC, Gambar menjelaskan foto pertama, Bintang akan menjelaskan foto kedua, dan Alif menjelaskan foto ketiga. Dimulai dari Gambar dulu ya. Ayo teman-teman. Ayo. Jadi teman-teman itu gambar menurut kalian AI atau enggak? AI. Kenapa bisa AI menurut kalian? Karena hitam. Karena ada distorsi di mata dan wajah. Ya, dari ini tuh lihat distorsi pada mata. Matanya agak-agak aneh kayak bagian itu, terus bagian itu agak aneh ya. Terus paling utama itu jarinya kayak panjang gitu. Habis itu agak lang. Terus dia walaupun pencahayaannya kayak kurang alami gitu ya. Cahayanya kayak kurang bagus gitu. Terus objek ada distorsi pada objek utama. Lalu foto kedua akan dijelaskan oleh Bintang. Jadi untuk foto kedua ini, di foto kedua ini kan melihatnya kayak AI atau asli? AI. Ya, jadi sudah jelas banget nih banyak keanehan dalam foto ini. Salah satunya makan pizza tapi pizzanya masih belum. Habis itu peletakan jari sama jari tangannya itu bisa paling kelihatan di AI itu. Soalnya peletakan jari di tangan itu AI itu masih agak susah untuk membuat. Terus pola jari tersuka juga aneh, tambah pencahayaan di bayangannya itu juga tidak merata. Oke, lalu next foto ketiga akan dijelaskan oleh Ali. Pada Ali. Oke, jadi menurut saya ini fotonya asli apa AI? Jadi ini fotonya masih ya. Jadi beda wajah. Kulit dari wanita dan sangat alami. Jadi kalau misalnya AI tadi ada di atas itu, kelihatan banget ya urutannya. Jadi pertama dia sekitar mata dan mulut. Saya membayangkan kalau misalnya berwajah sesuai dengan sumber cahaya dari kabel atas. Jadi enggak ngasal cahayanya. Oh gitu ya. Bagian kedua, bagian tepi wajah dan rambut. Rambut dan kulit tampak natural, tiada blur atau pencaturan yang mencurigakan. Rambut keriting wanita kiri tampak memiliki jejak halus dan bayangan yang masuk akal. Ketiga, ekspresi dan proporsi. Ekspresi wajah sesuai dan tidak kaku, tidak ada tanda-tanda distorsi atau ekspresi yang aneh. Proporsi wajah dan tubuh konsisten dan seimbang. Keempat, tangan dan objek. Tangan dan objek tampak alami, lengkap dengan detail seperti pembuluh darah dan urutan. Gak kayak pas tadi yang foto dijelasin sama Pak Wildan yang di slide. Itu kan megangnya aneh gitu. Jadi ini bagus. Fotonya asli. Ya, kelima lingkungan sekitar, pencahayaan dan warna di latar belakang juga konsisten tanpa potongan atau glitch. Jadi ini adalah foto analisa dari gambar menggunakan semacam algoritma deteksi apakah ini AI atau bukan. Jadi di foto ini kita lihat bahwa hasilnya 99% ini AI. Lalu di foto kedua ini juga 99% ini AI. Dan lalu di foto ketiga ini jelas karena udah gitu sama hasilnya itu sekitar cuma 0,2%. Jadi sekian dari kelompok kita. Oh ya, maksudnya kesimpulan dulu. Jadi kesimpulannya itu gambar pertama itu deepfake, gambar kedua itu deepfake, sedangkan gambar ketiga itu foto asli teman-teman. Ya, sekian dari kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan perkataan yang tidak berkenan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Bagus tadi presentasinya. Menurut kamu bagus nggak presentasinya? Bagus.
Bagus, Ya, bagus. kelompok 2. Untuk beberapa kelompok lain yang belum presentasi hari ini, kita lanjutkan minggu depan dengan metode mungkin yang lebih lanjut. Tadi ya, menurut kalian tadi websitenya untuk mengecek itu AI atau tidak? Pakai website apa? Pakai AI moderation. Itu sudah kita sebutkan di aktivitas 2 tadi. Itu materi atau presentasi dari kelompok 2. Oke, untuk hari ini cukup sekian dulu. Kita lanjutkan minggu depan. Minggu depan kita lanjutkan presentasi dulu, baru masuk ke pembahasan materi selanjutnya. Kita akan coba praktekkan atau kita akan create konten menggunakan AI, branding dan seterusnya. Kita coba praktekkan minggu depan ya. Kalau kita hari ini belajar etikanya dulu, belajar waspada tentang deepfake dulu. Gimana? Sudah bisa kalian membedakan mana deepfake, mana asli? Bisa. Kira-kira caranya gimana? Praktek langsung tadi dan juga mungkin dengan AI mana yang bisa kalian gunakan untuk konfirmasi asli atau palsu? AI atau real? Itu untuk hari ini jadi motivasi sebagai apa kita harus belajar itu ada di kehidupan kita sehari-hari. Makin perkembangan zaman makin maju, makin dibutuhkan jiwa kemanusiaan kalian, dibutuhkan insting kalian. Jadi memilih mana yang asli, mana yang palsu. Makin canggih, makin susah memilih. Untuk dipersiapkan kalian, zaman kalian nanti akan bertemu hal-hal yang seperti itu. Ya. Saya berdoa sebelum kita tutup. Mana kita? Di sini aja. Ya udah boleh. Setelah kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih, sampai ketemu di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.